Salam sejahtera, salam sehat, dan salam kebaikan bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kasih-Mu mengurapi kami, sehingga kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering sekali mendengar sebuah istilah yang mengatakan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Kita sepakat dengan perkataan itu. Aku sendiri ketika menunggu para jemaat
atau menunggu siapapun itu rasanya bosan. 1 jam menunggu itu sangat-sangat bosan. Nah, ketidaksabaran dalam menunggu cenderung kita akan mencari solusinya. Mengerjakan sesuatu supaya rasa bosan, rasa jenuh dalam menanti atau menunggu ini hilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang hampir sama telah terjadi di dalam perikop ini. Di mana ketika Allah menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung, Allah ingin memberikan sebuah perintah kepada Musa. Memberikan hukum Taurat dan mengajar dan membimbing Musa akan hal apa yang akan dilakukan. Namun yang terjadi Bapak Ibu, umat Israel, umat yang dituntun Musa, umat yang sudah dilepaskan Allah, mereka menantikan Musa turun. Mereka menunggu kabar apa yang akan mereka terima nantinya dari Musa. Tapi kebiasaan yang tidak baik, tabiat yang sudah melekat di dalam diri umat itu, akhirnya nampak aslinya. Artinya seperti apa? Artinya umat itu menunjukkan bagaimana karakter mereka. Mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Mereka menjadi bangsa yang rusak. Mereka menjadi bangsa yang tidak siap menanti Musa untuk turun. Apa yang mereka lakukan sembari menunggu Musa? Oleh karena kebosanan yang begitu merajalela di dalam hati dan pikiran, mereka menyampaikan sebuah pendapat kepada Harun dengan alasan bahwa Musa tidak ada kepastian. Karena ketidakpastian inilah yang mereka pikir, mereka meminta kepada Harun untuk mendirikan Allah bagi mereka. Harun pun melakukan seperti yang dimintakan bangsa itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangsa itu sudah merasakan, sudah melihat bagaimana pertolongan Allah yang begitu luar biasa. Bangsa itu sudah bisa merasakan sukacita ketika Allah mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Tapi karena tabiat mereka tidak bisa diubah, maka yang terjadi mereka menduakan Tuhan kembali. Mereka mendirikan anak lembu emas dan menyembah kepada lembu itu. Lalu Allah melihat, Allah mengetahui, maka Allah murka. Allah menyampaikan kepada Musa akan sifat dan karakter bangsa itu yang benar-benar rusak. Maka Allah berniat ingin menghukumnya. Allah berniat ingin membinasakan bangsa itu. Tapi oleh karena hubungan relasi yang begitu intim antara Musa dengan Allah, Musa sembari bercerita kepada Allah akan janji yang telah Allah lakukan. Supaya umat itu jangan dibinasakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kelakuan, dari sifat, dari perbuatan, hal yang seharusnya sangat layak ketika bangsa itu dimusnahkan. Tapi yang Allah tunjukkan justru kasih dan pengampunan yang begitu luar biasa. Kalau dipikir-pikir, tidak ada alasan bagi mereka untuk diselamatkan. Tidak ada alasan bagi Allah untuk membebaskan mereka. Tapi Allah lebih besar kasihnya kepada bangsa itu. Sehingga bangsa itu Tuhan selamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita merenungkan firman ini di dalam kehidupan kita? Apa yang boleh kita lihat? Yang pertama dari firman ini kita mau diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan.
Ada memang saat-saatnya di dalam hidup kita hal yang sangat membosankan. Ada memang karena perekonomian yang tidak pernah bangkit, itu bosan. Ada memang karena pekerjaan yang tak kunjung baik. Ada memang karena usaha-usaha kita yang cenderung gagal. Kehidupan yang tidak sesuai seperti yang kita inginkan, yang dari tahun ke tahun seperti itu, sering sekali membuat kita bosan. Sering sekali kita mengatakan, kenapa ini Tuhan? Pengharapan kita sering sekali menjadi lemah. Nah, oleh karena tantangan dan persoalan yang tak kunjung hilang dari kehidupan, oleh karena penantian yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka cenderung kita mencari jalan pintas yang kita anggap itu baik. Sebagaimana orang Israel pada saat itu. Mereka anggap baik untuk mendirikan Allah berhala. Sehingga mereka melakukannya. Namun kehidupan kita Bapak Ibu tidak demikian lagi. Kita sudah merasakan bagaimana kasih Kristus yang begitu luar biasa. Kita sudah merasakan bagaimana Kristus yang menetapkan kita, yang memilih kita untuk diselamatkan. Maka yang harus kita lakukan di dalam kehidupan, jangan pernah kita menduakan Tuhan, menjual iman kita. Meninggalkan iman kita oleh karena kebosanan di dalam kehidupan. Oleh karena kehidupan yang tak kunjung baik seperti yang kita inginkan. Kita harus tetap menjaga relasi kita. Kita harus tetap menjaga iman kita di dalam dunia yang penuh dengan kebosanan ini. Karena kita tahu Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menebus kita, Allah yang membebaskan kita dari kutuk dosa adalah Allah yang pasti. Maka seperti apapun kehidupan kita, jangan pernah menduakan Tuhan di dalam hidup. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau belajar bagaimana kita menyadari sesuai dengan tema bahwa kita adalah yang dipanggil oleh Tuhan. Sesuai dengan tema kita, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana bangsa itu, mereka dipanggil, dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Dan kita juga demikian. Kita dipanggil, dipilih oleh Yesus untuk diselamatkan. Tapi bagaimana kita menjaga keterpanggilan ini, menjaga pilihan Allah ini dalam hidup kita untuk tetap membangun relasi yang baik kepada Allah. Seperti Musa. Dia dipilih oleh Allah, dia dipanggil oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa itu. Maka yang dia lakukan membangun relasi yang baik dengan Allah. Maka kita juga demikian. Kita yang semua yang dipilih, kita semua yang terpanggil, kita semuanya yang sudah Tuhan selamatkan, sudah Tuhan pilih dalam Yesus Kristus. Maka kita harus membangun relasi. Relasi yang baik dengan Allah. Jangan seperti bangsa itu. Mereka sudah dipanggil dan dipilih. Tapi mereka tidak membangun relasi. Tapi iman kita, kehidupan kita, pekerjaan kita harus senantiasa menunjukkan relasi yang baik kepada Allah. Sebagaimana Allah yang telah memilih dan memanggil kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita mau belajar bagaimana Allah yang senantiasa menunjukkan kasih setianya. Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa hidup kita penuh dengan dosa, tidak ada alasan bagi kita untuk membenarkan diri. Tengah-tengah rumah tangga berdosa, di tengah-tengah pekerjaan berdosa, di negara kita ini berdosa. Kita mendapatkan pengampunan itu anugerah bukan karena kebaikan kita, tapi murni karena kasih Allah yang begitu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa, ini saatnya bagi kita untuk senantiasa. Ini saatnya bagi kita untuk senantiasa mempertahankan iman. Ini saatnya bagi kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Dimanapun kita berada dan seperti apapun keberadaan kita.
hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarkan kami Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.